Teman-teman, perzinahan adalah sebuah dosa yang dilarang Tuhan untuk dilakukan oleh siapapun juga. Lebih-lebih oleh umat Tuhan, baik bangsa Israel maupun orang Kristen. Karena itu, saat teduh edisi 46 ini, kita membahas hukum yang ketujuh yang dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 14 berbunyi, jangan berzina. Pernikahan dan cinta antara suami dan istri adalah salah satu karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia, dan perintah yang ketujuh ini berusaha untuk melindungi dan melestarikan karunia itu. Dengarkanlah apa yang diungkapkan oleh Raja Salomo di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 18 sampai dengan 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Salomo memiliki hikmat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Dia memiliki kebijaksanaan yang hampir tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, tetapi tentang cinta antara seorang pria dan wanita, dia mengakui tak sepenuhnya dia dapat memahaminya. Nah, cinta itu indah, cinta itu agung, cinta itu mulia. Dengarkanlah bagaimana ketika sepasang kekasih suami istri sedang memadu cinta. Kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16 menggambarkannya seperti ini. Bagiku, kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku, kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah, cantik engkau, manisku. Sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, tampan engkau, kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Tuhan menciptakan pernikahan supaya manusia mengalami kebahagiaan di semua hari yang dimilikinya. Tetapi semua itu menjadi rusak oleh dosa perzinahan. Karena itu, hukum yang ketujuh adalah jangan berzina. Kata Ibrani berzina adalah kata yang secara khusus mengacu pada hubungan intim dengan pasangan atau tunangan orang lain. Hukum yang ketujuh ini adalah garis Tuhan yang memagari pernikahan supaya tetap suci, supaya tetap indah, supaya tetap bahagia. Seperti pada polis lain terdapat peringatan do not cross, dilarang untuk melintas. Melalui hukum yang ketujuh ini, Tuhan berkata, jangan mengambil seseorang yang bukan milikmu melalui pernikahan, dan sekali masuk ke dalam perjanjian pernikahan, jangan berikan dirimu kepada siapapun selain pasanganmu. Perzinahan secara tegas didefinisikan sebagai hubungan seksual antara pria yang sudah menikah dengan wanita yang bukan istrinya, atau antara wanita yang sudah menikah dengan pria yang bukan suaminya. Nah, teman-teman, mengapa Tuhan melarang perzinahan? Yang pertama, perzinahan merusak indahnya pernikahan. Perzinahan merusak semuanya. Merusak pasangan Anda, melukai hatinya, menempatkannya sebagai seseorang yang tidak berharga, sebab dengan perzinahan seakan kita berkata kepada pasangan kita, engkau tidak cukup baik bagiku, engkau tidak cukup berharga untukku. Nah, bayangkanlah kerusakan yang dialami oleh pasangan Anda. Semua rasa yang indah itu hilang. Rasa berharga, rasa percaya, rasa dicintai, rasa memiliki, dan rasa bahagia. Yang kedua, perzinahan merusak anak. Anak menjadi kehilangan rasa bangga, rasa aman, rasa percaya, rasa hormat. Perzinahan mengajar anak untuk tidak menghargai komitmen dan memberikan contoh yang salah yang suatu hari kelak berkemungkinan untuk ditiru oleh anak. Yang ketiga, perzinahan merusak diri sendiri, merusak keindahan pribadi, merusak keindahan karakter,
Perzinahan menimbulkan rasa bersalah, rasa diri tidak berharga, merusak reputasi, merusak kepercayaan orang, merusak hubungan dengan sesama. Perzinahan melemahkan komitmen, melemahkan nilai-nilai indah iman. Nah, tidak mungkin kita pada kesempatan ini mendaftarkan semua dampak negatif yang diakibatkan oleh perzinahan. Perzinahan pastilah mendatangkan hukuman dari Tuhan. Karena itu teman-teman, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh kepada dosa perzinahan? Yang pertama, praktikkanlah disiplin rohani. Setiap berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, aktif dalam persekutuan dan dalam pelayanan. Disiplin rohani adalah latihan yang dapat menolong kita dari dosa perzinahan. Yang kedua, berkomitmenlah menjaga pernikahan. Komitmen membuat kita berkata tidak kepada setiap godaan. Yang ketiga, berusahalah untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan. Kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, juga termasuk kebutuhan seksual. Yang keempat, jujurlah kepada pasangan kita. Jangan menyembunyikan sesuatu dari pasangan kita. Bahkan jika kita mulai tergoda, ceritakanlah supaya bersama-sama suami dan istri dapat menghadapi godaan yang dialami pasangannya. Yang kelima, jagalah mata dan hati. Tinggalkanlah semua yang dapat menjadi pintu untuk godaan seksual datang menyerang. Jangan merasa kebal terhadap sebuah godaan. Tidak ada cara yang paling efektif selain kita menjauhi godaan. Sekarang apa yang harus kita lakukan jika seandainya kita jatuh ke dalam dosa perzinahan? Hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu bertobatlah dan terimalah segala konsekuensi akibat dari dosa perzinahan itu. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, tidak ada dosa yang Tuhan Yesus tidak menebus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Saya senang dengan kisah nyata ini. Suatu hari, ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, lalu dibawa kepada Tuhan Yesus. Orang banyak menuntut supaya dia dihukum rajam sampai mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang paling pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Tak seorang pun berani melakukannya, karena semua orang adalah orang yang berdosa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, tidak adakah yang menghukum kamu? Dia menjawab, tidak Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus mengampuni dosa berzina. Walau wanita ini tidak mengucapkan satu patah kata pun, tetapi hatinya meneriakkan pertobatan dan Tuhan mengampuninya. Nah teman-teman, mari jaga keindahan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita jaga keindahan rumah tangga kita, tolaklah setiap godaan untuk berzina. Ingatlah selalu bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Karena itu, jagalah kekudusan hidup kita, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.